Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan ringkasan materi tema 4, globalisasi. Kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu apa manfaat globalisasi? Bagaimana globalisasi dapat terjadi? Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Manila, Filipina 17 November 2015. Nah, bagaimana berita tentang pertemuan tingkat menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menyiarkan berita tentang pertemuan tingkat menteri APEC. Berikut beberapa di antaranya. Berita dapat disebarkan melalui media seperti surat kabar, berita di televisi, media online, majalah, dan lainnya. Berita dapat disebarkan melalui siaran radio, baik siaran radio konvensional maupun siaran langsung radio. Lalu, apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia? Dengan adanya globalisasi, tentunya kita dapat mengakses informasi dalam negeri ataupun luar negeri dengan cepat. Maka, kerjasama bilateral dan multilateral dapat dilakukan dengan mudah dalam rangka memperoleh keuntungan dari kedua belah pihak. Nah, coba anak-anak perhatikan teks bacaan berikut ini. Silahkan kalian baca baik-baik. Kemudian tandailah informasi yang menurut kalian penting. Nah, sekarang kita bahas ya anak-anak. Tuliskan informasi penting tersebut dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Paragraf 1, topik masalahnya adalah bahasa Indonesia layak menjadi bahasa ASEAN karena berasal dari negara berpenduduk terbesar. Kemudian paragraf 2 itu adalah deret penjelas. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi dapat menciptakan kosakata baru. Sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya. Sedangkan menurut Frans Magnus Suseno, bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dengan bahasa Indonesia, kita bisa mengungkapkan apa saja. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang. Paragraf 3 adalah deret penjelas. Romo Magnis menyayangkan generasi muda yang lebih memilih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Ia mendukung orang Indonesia bisa bahasa asing, tetapi jika bahasa Indonesia sebagai bahasa utama diganti, rasanya kosong. Paragraf 4 berisi kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Menguasai bahasa asing itu boleh, tapi jangan sampai mengganti bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Diskusikan bersama teman-teman tentang jenis kerjasama yang dilakukan Indonesia, serta peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Indonesia melakukan bentuk bekerja sama dalam bidang budaya. Jika bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN, bahasa Indonesia akan menjadi budaya di negara-negara anggota dalam hal komunikasi. Carilah informasi lain tentang kerjasama di bidang politik antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN. Identifikasi posisi dan peran Indonesia dalam setiap kerjasama tersebut. Ini pembahasannya. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Bentuk kerjasamanya adalah mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul. Peran Indonesia adalah mengirim duta dan konsul ke negara-negara anggota, menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara anggota. Bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia? Bagaimana dampaknya bagi lingkungan hidup? Ayo kita cermati potongan berita berikut ini. Belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi.
Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan. Hal ini terasa dari peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya gletser, serta akibat-akibat lainnya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang politik. ASEAN Political Security Community atau APSC atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Tujuannya untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan juga dunia. Menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN sehingga mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. Berikut ini adalah cara-cara menghemat energi listrik, yaitu membatasi waktu menonton televisi, mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk, mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan, jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman, mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil, mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Lalu, usaha apa saja yang perlu dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi? Keberagaman kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh potensi dan semangat kerja keras yang dimiliki oleh para pelakunya. Potensi harus terus-menerus diasah dengan rajin berlatih dan tidak mudah putus asa. Sekarang kita bahas tentang poster ya. Syarat poster yang baik. Tulisan yang ada di dalam poster harus jelas dan mudah terbaca. Susunan kalimat dalam poster harus singkat, padat, dan jelas. Poster dilengkapi dengan gambar yang menarik. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster. Jenis huruf sebaiknya menggunakan huruf yang mudah dibaca. Kalimat yang digunakan dalam poster harus jelas. Gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide poster. Perpaduan antara tulisan dan gambar harus tepat. Menghormati dan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Kita harus bersikap bijak terhadap keberagaman usaha ekonomi yang ada di sekitar. Jika orang lain memiliki usaha ekonomi yang berbeda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargainya. Menghormati dan menghargai usaha orang lain merupakan salah satu upaya mendukung keberhasilan perekonomian bangsa, karena usaha ekonomi yang berhasil turut memperkuat perekonomian bangsa, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Peredaran obat-obatan terlarang menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Obat-obatan terlarang memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Indonesia pun ikut berperan dalam kerjasama memberantas peredaran obat terlarang. Kepolisian Indonesia seringkali menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara anggota ASEAN lain. Indonesia kemudian memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jerah dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Kali ini kita bahas tentang brosur ya. Brosur sering kita jumpai di jalan umum.
Brosur ada yang ditempel di dinding atau dibagikan kepada orang lain di tempat umum. Sama dengan reklame dan poster, brosur berisi informasi yang ditujukan kepada pembaca. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Informasi yang sudah kamu temukan dalam teks dapat kamu tuliskan menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif dituliskan menggunakan kosakata yang sesuai konteks dan tidak bermakna ganda atau rancu. Kamu dapat menggunakan kosakata baku untuk menuliskan kalimat efektif. Bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap warga negara. Mencintai tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai hal, salah satunya dengan bangga menggunakan barang buatan negeri. Beberapa manfaat menggunakan barang buatan dalam negeri, yaitu memupuk rasa cinta tanah air, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan industri dan produsen dalam negeri, mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian.